fasik itu masih tergolong iman itu ya? Bagaimana yang munafik? Apa masih tergolong iman? Terima kasih. Jadi munafik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, definisinya itu izharul iman wa kitmanul kufri. Jadi munafik ini ada namanya munafik asghar, ada munafik akbar. Nifak sugro dengan nifak kubro. Nifak asghar, munafik kecil, itu munafik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 3 cirinya tuh. Ayatul munafiki salas, tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzab, kalau ngomong dusta. Idza wa'ada akhlaf, kalau janji dia ingkar. Idza tumina khan, kalau dikasih amanat dia khianat. Ini munafik kecil namanya. Karena munafik ini tidak punya kaitan dengan keimanan. Itu namanya munafik kecil, begitu. Tapi yang disebut munafik akbar itu munafik yang kaitannya dengan iman, yaitu izharul iman. Dia menampakkan keimanan. Jadi di depan orang tuh dia iman, dia sholat, memakai kain yang paling bagus gitu, merek kainnya apa namanya, Atlas. Wadimor lewat tuh, Wadimor Atlas merek. Atlas juga masih kalah kayaknya sama BHS. Sekarang BHS mahal banget ini sekarang. Iya, BHS. Ya, saya nyebut mulu kalau di pengajian BHS. Maksudnya biar ada jemaah yang ngasih begitu. BHS mahal banget, cakep memang itu dia. Pokoknya pakai baju yang mahal, pakai koko yang paling mewah begitu. Tapi hatinya tuh mengingkari apa yang dikerjakan, itu namanya munafik. Nah, munafik itu izharul iman wa kitmanul kufur. Zahirnya iman tapi sejatinya dia tidak meyakini. Dia enggak meyakini kewajiban sholat, dia tidak meyakini kewajiban zakat, dia enggak meyakini kewajiban puasa. Dia meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Jadi zahirnya doang iman. Nah, zaman dulu terjadi itu yang namanya munafik di zaman Nabi Muhammad SAW dari orang Madinah asli. Orang Madinah yang udah bangun reputasi tinggi, sampai akhirnya datang Nabi Muhammad SAW. Dia nggak senang masa orang baru dihormatin. Kita orang lama nih di sini nih, akamsi itu gak akamsi, anak kampung sini begitu. Masa kita akamsi kalah sama orang pendatang begitu. Cuman dia nggak punya kekuatan. Dia mau ngelawan kagak ada yang belain. Dia mau ngikut setengah hati gitu. Itu nimpuk kejauhan, ngeludah kagak nyampe. Itu orang munafik begitu. Makanya ikut-ikut setengah hati. Nah, orang munafik di zaman Nabi itu ya begitu. Sebab tapi orang munafik itu kan di hati, maksudnya dalam hati. Orang Nabi Muhammad tahu secara apa namanya karena dia diberikan wahyu. Tapi orang-orang pada umumnya kan nggak tahu mana orang munafik mana enggak. Jadi munafik itu status diri yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya sendiri. Makanya tidak pernah satupun ada hukuman untuk orang munafik zaman Nabi. Nggak ada kan ceritanya zaman Nabi, Nabi Muhammad tuh memenggal kepala orang munafik, ada gak? Nggak ada. Yang dipenggal kepalanya kisos, yang dihukum rajam berzina, yang dihukum cambuk mabuk. Tapi yang dihukum gara-gara munafik, nah, karena zahirnya Islam. Dan Nabi Muhammad tahu mana munafik itu. Sebab salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad kan Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik tuh. Kan ya, yang kalau Zohor asar datang ke Nabawi, kalau Isya sama subuh kagak kelihatan gitu. Sebab kalau Isya sama subuh kan emang kagak kelihatan orang. Udahlah kagak usah ke masjid. Orang gua datang kagak ada yang tahu, gua kagak datang orang juga nggak tahu, kan begitu. Itu munafik zaman Nabi dulu. Termasuk yang Nabi Muhammad bilang, ini kalau datang waktu sholat, saya pengen banget nyuruh orang jadi imam sholat, saya keliling gitu. Ngapain Nabi? Keliling bawa kayu bakar, mau bakar rumah-rumah orang yang kagak pada sholat. Kan Nabi Muhammad pernah begitu ngomong. Itu ditujukan untuk orang munafik. Tapi dilakuin nggak apa Nabi Muhammad? Nggak dilakuin, itu ancaman aja.
Sebab kalau terjadi Nabi Muhammad bakar rumah, jadi dikesankan tuh Nabi Muhammad bakar rumah sahabat muslimnya sendiri. Sebab itu orang munafik zahirnya Islam. Ada orang Islam dipanggil, dieksekusi, akhirnya dikondisikan, diberitain Nabi Muhammad bunuh saudara muslimnya sendiri. Karena orang lihat tuh dia muslim gitu. Maka munafik itu begitu, munafik akbar itu. Jadi munafik tuh orang yang kalau dulu ya terjadi di zaman Nabi itu memang benar-benar munafik kubra, munafik akbar, yang hatinya mengingkari, cuman zahirnya tuh kelihatan Jumatan datang. Nah kalau di sini nih yang sekarang sering banyak orang munafik, saya nggak yakin tuh munafik akbar. Itu munafiknya asgor itu. Soal ngomong aja, dulu orang dia ngomong begini, sekarang begitu, munafik itu kan gitu. Itu bukan munafik akbar yang urusannya sama iman. Karena munafik akbar yang urusannya sama iman itu orang nggak bisa tahu. Sebab itu dalam hati kan begitu, dalam hati. Kita nggak tahu. Secara zahir kita lihat dia sholat, zakat dia bayar zakat, puasa dia ikut puasa, kan begitu. Apalagi pokoknya yang zahir kelihatan. Maka yang disebut sekarang munafik tuh mungkin maksudnya adalah munafik asghar gitu. Kalau munafik asghar itu tidak ada kaitannya dengan dengan keimanan. Orangnya masih iman, cuman dia berdosa sebab munafik. Jadi munafik tuh ngerjain. Ya kalau ada orang seperti itu ngerjain sholat tapi nggak yakin kewajiban sholat, ya munafik gitu. Munafik. Cuman kan kita nggak tahu mana yang munafik mana bukan dalam keimanan. Sebab itu perkara zahir, perkara iman, perkara hati. Maka mungkin kita bisa sebut orang munafik bukan munafik dalam hal keimanan gitu, tapi dalam hal munafik kecil, munafik asghar, soal itu tadi sosial, ngomongnya dusta, janji dia ingkar, kemudian diberi amanat dia khianat begitu. Artinya nggak ada kaitannya orang kalau munafik itu jadi non muslim. Sebab munafik yang disebut munafik sekarang ini munafik kecil. Jadi kalau disebut munafik tidak keluar dari Islam begitu. Beda sama munafik yang memang dulu Nabi Muhammad sebut. Kan Nabi Muhammad sebut orang sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sebab itu tadi sholat isya gelap, sholat subuh gelap. Jadi orang munafik punya kesempatan untuk kagak sholat gitu. Sebab emang sholat yang dia kerjain itu kan bukan karena Allah. Emang biar kelihatannya jangan gitu. Makanya sholat subuh berat banget itu dia mikirnya 70 kali itu mau berangkat sholat. Iya. Sayang udah pakai baju bangun capek-capek kagak diliput wartawan kan sayang kan begitu. Itu bahasanya begitu.